kita akan berbincang dengan ringan mengenai kulit glowing dan apa saja yang bisa kita manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari produk IFC Sensei Suru, kemudian ada beberapa trik-trik lainnya yang akan kita sharing hari ini. Oke, nah penyebab kulit glowing yaitu kusam dan tidak glowing ya. Nah, paparan polusi dan debu kita ketahui sekarang tingkat polusi dan pencemaran udara itu sangat tinggi. Kemudian kulitnya dehidrasi atau kulit kehilangan kelembapannya. Kemudian terlalu sering terpapar matahari tanpa perlindungan yang optimal. Nanti kita akan bicara mengenai perlindungan yang optimal. Kemudian penumpukan sel kulit mati, itu yang menyebabkan kulit itu kusam. Nah, nanti kita akan berbicara bahwa trik apa saja yang bisa dilakukan, kemudian apa yang bisa kita peroleh dalam satu, kalau saya sebutnya, a bottle of magic ini dari Sensei Suru, jadi sebotol keajaiban. Kemudian ada juga dipengaruhi juga kulit kusam dan glowing itu selain stres juga dipengaruhi oleh pola makan yang kurang teratur, misalnya kurang serat, kemudian kurang air putih, dan sebagainya. Oke, next slide Mas Angga. Oke, glowing skin ya. Kita akan berbicara mengenai glowing skin yang memang saat ini sudah menjadi tren ya. Sudah menjadi tren bahwa glowing skin ini bukan hanya untuk penampilan saja yang baik dilihat atau enak dipandang, tetapi juga ini adalah menandakan salah satu indikator bahwa kulitnya itu sehat ya. Nah, kita akan pelan-pelan kita akan belajar bagaimana mencapai glowing skin ini dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar bukan artinya memanfaatkan suatu bahan yang bersifat merusak untuk kedepannya, bukan seperti itu, ya. Baik, next slide, Mas Angga. Oke, glowing skin itu seperti apa sih gitu? Glowing skin itu kondisi kulit dengan tampilan yaitu yang pertama itu kelembapannya yang terjaga, ya. Kelembapan yang terjaga. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kelembapan ini hilang. Sebenarnya salah satunya nanti adalah dari kebiasaan kita, ya, dari kebiasaan kita. Misalnya melakukan menggosok-gosok wajah seperti itu sehingga pelindung kulit menjadi lebih hilang atau skin barrier-nya rusak. Kemudian permukaannya itu halus ya. Permukaannya halus karena apa? Karena sel-sel yang terdapat di permukaan di stratum corneum di lapisan terluar kulit itu kompak. Kompak itu artinya rapat ya, rapat. Jadi kemudian kan antar sel itu ada yang namanya jaringan ekstraseluler ya, yang mengisinya ya, ada kolagen nanti yang mengisi merapatkannya. Nah, di situ yang membuat permukaan kulit itu menjadi lebih halus, kemudian juga elastin juga ada di situ. Nah, permukaan yang kulit yang halus ini adalah salah satu tampilan dari kulit yang glowing. Kemudian pori-porinya kecil ya, pori-porinya kecil. Kemudian warna cerah merata, kemudian kulitnya itu teksturnya atau konsistensinya kenyal ya. Ini berarti elastinnya terjaga dengan baik, kemudian tidak dirusak oleh sinar UVA. Jadi dengan perlindungan yang optimal, elastin dan kolagen itu nanti akan terjaga dengan baik, kemudian kulitnya bisa menjadi kenyal dan kencang, kemudian karena tampilannya tadi lembab itu ronanya berkilau ya. Nah, ini sudah menjadi tren. Memang tren ini dibawa dari Korea dan Jepang. Kalau kita harus mengikuti step by step mereka itu sangat banyak. Nanti ke depan kita coba untuk menyederhanakan dan kita sesuaikan dengan iklim kita di Indonesia yang beriklim tropis. Oke, next slide Mas Angga. Nah, bagaimana memiliki glowing skin ya? Kalau untuk hasil yang optimal ya, satu yang dibutuhkan adalah komitmen ya. Komitmen itu bentuknya ya memang harus, kalau kata lainnya apalah, rajin ya, rajin. Jadi memang ada effort, ada usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan glowing skin ini. Jadi jangan hanya kita bayangkan oh ya kulitku mau glowing, hanya glowing, tidak. Jadi bayangkan bahwa tujuan utamanya adalah healthy skin ya. Kulitnya lebih sehat lagi. Bahkan ada satu jargon atau slogan yang saat ini populer, glowing, your skin defines you.
ya. Jadi kondisi kesehatan kulitmu menggambarkan kamu, mencerminkan siapa kamu. Ya, karena nanti kan dari situ terlihat bahwa dari kebiasaan, kemudian pola makan yang baik, kemudian penjagaan kesehatan juga itu akan tercermin karena tampilan yang paling awal terlihat dari tubuh seorang manusia itu adalah tampilan luar, ya, tampilan luar glowing skin. Jadi saat ini cantik itu juga sudah bergeser bukan hanya kepada porsi, bukan hanya kepada porsi bentuk lagi, tetapi kepada tekstur kulit yang terlihat terjaga, sehat, dan memiliki tampilan yang glowing. Oke, next slide. Nah, jadi semua dari seluruh perawatan kulit wajah itu yang paling fundamental atau yang menjadi paling dasar itu adalah proses cleansing, ya. Nah, proses cleansing itu adalah tahap awal dari seluruh rangkaian dan tahap awal dan terpenting dari seluruh rangkaian perawatan kulit wajah. Jadi, nah kalau selama ini kita hanya membersihkan wajah itu hanya dengan satu tahap, kali ini tidak bisa lagi. Kita harus menggunakannya dengan double cleansing, ya. Nah, double cleansing ini cukup kita lakukan 1 hari saja di malam hari, ya. Nah, kenapa harus double cleansing? Karena kotoran yang menempel di atas permukaan kulit kita itu termasuk debu, sisa make up, itu ada yang larut di dalam air dan ada yang larut di dalam minyak. Jadi untuk mengangkat kedua jenis kotoran ini secara sempurna, kita membutuhkan 2 jenis cleanser, ya. Nah, yang pertama itu adalah cleanser yang berbahan dasar oil, ya, untuk mengangkat kotoran dan sisa makeup yang hanya larut di dalam minyak, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah water based cleanser atau pembersih wajah yang berbahan dasar air, ya. Dia mengangkat kotoran yang larut di dalam air, kemudian mengangkat sisa oil based cleanser tadi. Jadi jangan dibayangkan oil based cleanser ini minyak murni, ya, bukan begitu. Jadi oil based cleanser ini adalah cleanser yang begitu bertemu dengan air, dia akan teremulsifikasi, ya, dia akan mencair, ya. Jadi jatuhnya seperti cleanser, tetapi dia bahan dasarnya adalah oil. Oke, ya. Next slide, Mas Angga. Oke, nah, satu lagi tadi tambahan bahwa cleanser yang berbahan dasar oil itu atau oil based cleanser itu saat ini banyak di pasaran, ya. Kalau dari zaman dulu kita sudah mengetahui ada namanya susu pembersih atau milk cleanser yang ternyata sangat mengikat di atas permukaan kulit, makanya sekarang dengan inovasi dan teknologi berubah menjadi oil cleanser namanya, yang sifatnya lebih ringan. Kemudian ada juga lagi nanti namanya cleansing balm. Cleansing balm itu juga kurang lebih dia adalah oil based cleanser atau pembersih berbahan dasar minyak, tetapi dia peruntukannya lebih kepada kulit kering, ya, dan dia sangat moist sekali. Nah, kemudian ada satu tips dari saya bahwa bagaimana oil based cleanser ini atau pembersih wajah yang berbahan dasar minyak ini terangkat dengan sempurna, karena beberapa orang mengakui bahwa setelah dia menggunakan double cleansing ini malah pori-porinya tersumbat, kemudian muncul komedo dan beruntusan. Nah, sebenarnya ada satu triknya. Jadi mengangkat membersihkan dari tahap yang pertama itu tadi oil based cleanser, kemudian dilanjutkan dengan water based cleanser. Jadi untuk mengangkat oil based cleanser ini harus diangkat dengan namanya lukewarm water, atau kalau kita artikan air suam-suam kuku, bukan air panas, ya, bukan air panas. Jadi kita perlu mencampur air yang panas dengan air yang bersuhu normal sehingga didapatkan air dengan suhu yang lebih hangat, ya, lebih hangat atau suam-suam kuku. Kemudian bisa dilanjutkan dengan water based cleanser. Nah, ini salah satu yang penting lagi. Pastikan bahwa cleanser kita itu tidak mengandung sulfat, ya. Nah, saat ini di masyarakat sudah mulai menyadari, para ahli juga sudah mulai menyadari bahwa pentingnya untuk menggunakan cleanser yang tidak mengandung sulfat, ya. Sulfat ini dalam produk-produk skincare itu misalnya di sabun tubuh, di sabun badan, di sampo,
itu dikenal dengan SLS ya, sodium lauryl sulfat. Teman-teman bisa lihat di kemasan. Nah, jadi kelembapan di wajah itu berbeda dengan di tubuh. Jadi kalau misalnya pada sabun untuk badan dan sampo masih banyak yang menggunakan sulfat ya, yang sulfat terutama dari golongan SLS, sodium lauryl sulfat, ini masih relatif aman ya, relatif aman karena kelembapannya berbeda. Jadi SLS itu maupun SLS dalam produk-produk skincare yang bersifat membersihkan itu adalah sebagai deterjen atau surfaktannya. Jadi kalau kita kan kebiasaan nih, semakin banyak busanya baru terasa bersih. Tapi sebenarnya salah ya, sebenarnya salah karena kalau pada wajah sulfat ini akan mengikis terlalu agresif yang namanya natural moisturizing factor. Jadi natural moisturizing factor itu adalah pelembab alami kulit, ya, pelembab alami kulit. Nah, selain daripada SLS, ada lagi namanya SLES, sodium lauryl sulfat. Nah, ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan SLS relatif lebih aman. Tetapi untuk penggunaan jangka panjang, terutama kulit-kulit yang menjadi sensitif atau memang kulit sensitif, sebaiknya kedua kandungan ini dihindarkan agar kelembapan alami kulit itu tidak hilang. Ya, kelembapan alami kulit itu tidak hilang karena kalau kelembapan kulit alami itu hilang, ya artinya skin barrier atau pelindung kulitnya mulai terganggu. Nanti kompensasinya adalah wajah tubuh secara alami akan memproduksi lebih banyak minyak, ya, memproduksi lebih banyak minyak artinya dia ingin mempertahankan kondisi alami, tetapi karena produksinya itu sudah ekses atau berlebih, ini malah mengganggu dari keseimbangan kelembapan pada kulit, ya. Nah, jadi adapun alternatif pengganti dari sulfat ini adalah salah satunya sodium silen sulfonat, ya. Jadi kalau teman-teman di rumah bisa dilihat kalau pembersih wajahnya itu mengandung sulfonat, nah, ini salah satu yang lebih baik dibandingkan daripada sulfat. Dan beberapa jenis asam-asam amino lainnya yang saat ini sudah dikembangkan sebagai cleanser. Oke, nah jadi teman-teman bisa dicatat no SLS, no SLES, ya. Di kemasan biasanya tertulis, ataupun kalau memang tidak ditulis dalam singkatan, dia di dalam bentuk kata sodium lauryl sulfat dan sodium lauret sulfat. Ya, ini yang dapat dalam jangka panjang penggunaannya dapat mengganggu kelembapan kulit yang pada akhirnya akan mengganggu pH kulit. Ya, pH itu adalah keseimbangan asam basa pada kulit. Ya, nanti pH normalnya kulit itu kurang lebih antara 4,2 sampai dengan 5,6. Jadi dalam kondisi asam, Nah, pelindung terluar daripada skin barrier kita itu terdapat pada stratum corneum atau di lapisan epidermis terluar. Lapisan paling luarnya ada namanya acid mantle. Acid mantle inilah yang menjaga. Dialah pintu pertama yang menjaga kulit, misalnya dari iritasi, kemudian dari virus, dari bakteri, seperti itu. Jadi kondisi alami kulit itu adalah dalam kondisi asam. Ya, SLS dan SLES dapat menyebabkan perubahan pada keseimbangan asam basa pada kulit ini, dia menjadi lebih basah. Ya, sekali lagi dicatat bahwa tidak selamanya semakin berbusa itu semakin baik, terutama pada wajah. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah kemudian tadi kita udah bicara cleansing ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk dalam usaha untuk mendapatkan glowing skin ini yang untuk atau healthy skin. Yang selanjutnya itu adalah jaga kesehatan skin barrier. Nah, kita tadi sudah bahas sedikit di sebelumnya bahwa skin barrier itu adalah pelindung terluar dari kulit yang terdiri dari kolesterol, asam lemak, dan 50%-nya adalah ceramide. Ya.
Nah, ceremat ini salah satu kandungan yang ada di dalam sensesuru. Jadi sebenarnya tubuh itu secara alami memproduksi, tetapi karena adanya beberapa gangguan, misalnya polusi udara, pertambahan usia, kerusakan karena sinar matahari menyebabkan beberapa fungsi-fungsi ini terganggu, sehingga yang bisa dihasilkan oleh tubuh itu tidak sebanding lagi atau tidak mencukupi. Ya, jadi kita membutuhkan bantuan atau asupan dari luar. Ya, salah satunya dari kandungan ceremat yang ada di sensesuru. Nah, skin barrier itu fungsinya apa gitu? Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, dia sebagai pertahanan terhadap virus, bakteri, jamur dan peradangan dan beberapa kondisi-kondisi lain yang dapat merusak kulit. Ya, nah kerusakan skin barrier itu dapat dipicu oleh satu kondisi lingkungan, terlalu lembab atau terlalu kering. Ya, terlalu lembab atau terlalu kering nanti bisa teman-teman perhatikan bahwa kerusakan kulit skin barrier itu nanti ada tandanya dia kering sekali, ya, terlalu kering sekali. Nah, kemudian hilangnya pelembab alami dari kulit, ya, oleh alergen, iritan dan polutan, termasuk oleh sulfat tadi yang kita bicara sebelumnya. Kemudian kerusakan skin barrier atau pelindung kulit terluar itu bisa juga disebabkan oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan UV yang optimal, ya. Jadi misalnya kalau kita berbicara SPF atau sun protection factor yang bersifat melindungi kulit dari paparan sinar buruk matahari, nanti ada yang SPF-nya 20, 30, 30 sampai 50 gitu. Sebenarnya kalau di atas kertas SPF ini itu singkat sekali. Singkat sekali, jadi artinya kalau kita harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari, misalnya SPF 30, artinya kalau kita mengikuti hasil uji yang ada di atas kertas, artinya setiap 15 sampai dengan 20 menit sekali kita harus menambah suncare setiap saat kita terpapar sinar matahari. Tetapi hal ini bisa kita akali, ya. Misalnya paparan sinar matahari itu perlindungannya optimal. Yang pasti kalau sudah kita keluar di pagi hari, kemudian di siang hari kita masih ada di luar rumah, misalnya kita menggunakan SPF 30 sampai dengan 50. Jadi misalnya bagi yang muslim setelah berwudu kembali diaplikasikan ulang lagi. Jadi perlindungannya benar-benar terlindung. Jangan menganggap bahwa saya sudah menggunakan SPF 50 atau sekarang ada yang 100 gitu. 80 sampai 100 ada sekarang tersedia di pasaran. Jangan menganggap bahwa oh ya kulit saya akan terlindungi seharian penuh. Tidak, ya. Karena kemampuan perlindungan dari SPF itu tadi terbatas, ada jangka waktunya. Oke, kemudian penyebab kerusakan skin barrier selanjutnya itu adalah paparan terhadap bahan kimia, termasuk dari golongan obat yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, ya. Kalau sebelumnya saya pernah berbicara mungkin di pertemuan kita sebelumnya bahwa sebenarnya kalau skincare itu saat ini terdiri dari kosmetik dan kosmeseutikal. Nah, kalau kosmetik ini kita bisa peroleh langsung, kemudian dia efek sampingnya sangat minimal. Kemudian ada lagi yang namanya kosmeseutikal yang ini sebenarnya adalah kategorinya obat, ya, kategorinya obat. Nah, namanya kategorinya obat, kenapa sampai dikategorikan obat? Karena dia memang bekerja untuk waktu tertentu, kemudian harus dihentikan atau dicari alternatif yang lain, ya. Nah, contoh gampangnya adalah, jadi karena dia adalah kosmeseutikal dan obat tadi, dia harus di bawah pengawasan oleh dokter, ya, di bawah pengawasan dokter. Misalnya yang sering digunakan sebagai kosmeseutikal itu adalah dari derivat atau turunan vitamin A. Ya, kalau teman-teman sering mendengar dari vitamin A yang sering kita gunakan yang ada di pasaran itu namanya retinol. Nah, retinol ini sudah masih terkategori kosmetik. Jadi penggunaannya itu aman tanpa harus menggunakan pengawasan oleh expert atau ahli. Jadi boleh digunakan dalam jangka panjang. Kemudian dia adalah salah satu antioksidan, ya, antioksidan. Kemudian dia membantu perbaikan dalam meningkatkan produksi kolagen dan juga digunakan untuk mengobati jerawat juga, ya. Tetapi itu pada turunannya, misalnya pada tretinoin. Nah, ini salah satu yang sudah kategorinya obat. Ini penggunaannya bukan untuk jangka panjang, kemudian harus diawasi oleh ahli atau
dokter yang bersangkutan. Ya, nah jadi kalau penggunaannya kita tanpa diawasi, kita hanya menggunakannya secara sembarangan, kemudian kita menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, itu juga akan merusak skin barrier. Ya, kemudian ada lagi yang namanya overexfoliasi, ya, baik itu fisikal maupun chemical. Nah, overexfoliasi itu kalau bahasa sederhananya adalah kalian tuh terlalu sering menggosok. Jadi misalnya gini, kalau fisikal, mungkin teman-teman itu tahu ada yang namanya scrub ya, scrub untuk badan dan ada yang namanya scrub untuk wajah. Ya, itu fisikal yang gampang didapatkan di over the counter atau di toko-toko kosmetik dan supermarket. Nah, jika teman-teman sudah menggunakan krim-krim perawatan, maka eksfoliasi secara fisikal ini harus dijarangkan atau diminimalisir karena krim-krim perawatan yang kita gunakan juga bersifat mengangkat sel kulit mati. Jadi jangan rasanya begitu. Ada yang sering tuh menggosok-gosok toner ya, pakai toner itu digosok-gosok. Nggak begitu caranya. Dok, ya begitu digosok toner, dok, ya hitam nih dok, ada coklat. Iya. Di situ bukan hanya sisa debu, sisa kotoran yang terangkat, tetapi juga sel kulit yang masih sehat. Kemudian bakteri alami atau bakteri baik atau flora normal yang melindungi kulit juga ikut terangkat. Ya, sehingga kehilangan dari flora normal ini, kemudian adanya overexfoliasi ini juga merusak dari skin barrier atau pertahanan kulit kita. Kemudian ada lagi yang namanya chemical exfoliation. Nah, chemical exfoliation ini saat ini dalam kadar-kadar tertentu juga ada yang over the counter. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah yang dikerjakan oleh ahli. Ya, ini juga jangan sampai over eksfoliasi, jadi jarak perawatannya, jarak penggunaannya juga harus disesuaikan mengikuti dengan kondisi kulit dan juga mengikuti dari masa regenerasi sel alami kulit yaitu antara 14 sampai dengan 28 hari. Ya. Kemudian stres ini hormon juga dapat memicu rusaknya kelembapan pada kulit, kemudian berakhirnya pada terganggunya skin barrier atau perlindungan pada kulit. Ada lagi yang namanya hereditary tendency. Hereditary tendency itu adalah kecenderungan ya, karena sel tubuh itu tidak diturunkan ya. Sel tubuh itu tidak bersifat diturunkan, tetapi di dalam dunia medis disebutnya adalah kecenderungan. Jadi misalnya kalau saya itu sebenarnya almarhum bapak saya itu gampang berjerawat dengan pori-pori besar dan saya memiliki kecenderungan itu. Ya, oke, ya. Next slide, Mas Angga. Nah, kemudian yang sering tadi saya sebutkan kerusakan skin barrier itu dapat terlihat dari mana gitu, dari lebih gampangnya sebelum kita misalnya di rumah kita cek sendiri kulit kita dari mana sih yang paling gampang kita untuk melihat oh ya kayaknya skin barrierku ini rusak. Yang pertama itu adalah meningkatnya sensitivitas kulit. Ya, meningkatnya sensitivitas kulit mungkin karena paparan bahan kimia, paparan obat yang terlalu lama meningkat. Jadi misalnya kalau dulunya dia tidak wajahnya adalah, jadi kita harus bisa bedakan mana yang sensitif, mana yang meningkatnya sensitifnya meningkat gitu. Nah, kalau misalnya kulitnya sensitif, memang dari awal, dari kecil itu sudah terlihat bahwa terpapar matahari sebentar, kulitnya akan merah, kemudian dia agak gatal sedikit, tetapi begitu sudah masuk ke dalam ruangan, suhu turun, kulitnya akan kembali lagi. Nah, itu memang sensitif. Memang diperoleh sejak usia dini ya. Tetapi kalau misalnya meningkatnya sensitivitas itu banyak karena faktor lain, salah satunya usia juga berpengaruh. Tetapi kali ini juga selain dari usia, paparan dari bahan kimia yang tidak sengaja mungkin kita menempel di kulit, ataupun dari dari bahan-bahan skincare yang sedikit lebih keras yang kita pakai dalam jangka panjang. Ini juga harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi dapat dilihat contohnya dari kerusakan skin barrier itu dari meningkatnya sensitivitas kulit mudah merah, mudah gatal, seperti itu, mudah beruntusan. Nah, serat yang terkandung di dalam sensesuru tadi, sensesuru nanopeptide
regenerating serum ini, dia terbukti secara ilmiah dapat memperkuat skin barrier. Seperti yang kita bicarakan tadi di slide awal, bahwa 50% skin barrier itu terkandungnya disusun oleh ceramide. Nah, jadi di sini di grafik yang ada di bawah ini kita sudah bisa lihat uji klinis perbaikan skin barrier dari penggunaan bahan aktif ceramide. Ya. Nah, selain tadi dia terkandung di dalam skin barrier sehingga dapat memperkuat dari pertahanan dari skin barrier, ceramide ini juga fungsinya bersifat sebagai pelembab yang bersifat occlusive like. Jadi occlusive like itu seperti oklusif. Apa itu oklusif? Nanti kita bicara di slide selanjutnya mengenai jenis-jenis sifat-sifat dari pelembab. Nah, di grafik bisa kita lihat ya, ini adalah uji klinis perbaikan skin barrier dengan penggunaan ceramide. Kemudian yang pertama itu salah satu tandanya adalah kulitnya menjadi susah untuk kering, artinya kelembapannya terjaga. Kemudian kulitnya menjadi lebih halus, lebih smooth, ya. Kemudian ada lagi di subjek penelitian selanjutnya, kulitnya menjadi sedikit tidak kasar, ya, less rough. Nah, kemudian dia kulitnya itu tidak lagi gatal hanya karena dengan keringat, ya, karena keringat kalau kulitnya sudah misalnya kerusakan kelembapannya terganggu, kemudian keringat yang muncul itu juga menambah gatal pada kulit. Nah, kemudian kulitnya itu pada subjek penelitian selanjutnya, kulitnya itu sudah nggak bermasalah lagi dengan keringat. Ya, nah dari sini kita bisa lihat ceramide yang terkandung di dalam sensei suru berfungsi baik dalam memperbaiki skin barrier yang rusak dan mempertahankan kekuatan dari skin barrier kita. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian usaha kita selanjutnya untuk mencapai kulit yang glowing atau kulit skin glowing skin dan healthy skin ini adalah yang pertama itu adalah pertahankan kelembapan kulit, ya. Jadi ada orang yang seringnya saya mendapat pertanyaan seperti ini, dokter kulit saya itu sudah berminyak, sudah sangat berminyak, apakah saya wajib ataukah saya harus menggunakan pelembab lagi? Nah, kita harus lihat kembali penyebabnya. Jangan-jangan kulit Anda yang berminyak itu adalah sebagai kompensasi tubuh, dalam hal ini kulit, untuk mempertahankan kelembapannya karena kelembapannya hilang. Atau kelembapannya hilang secara berlebihan. Ya, jadi kalau kita sebutkan tadi bahwa kalau kulit kehilangan kelembapannya, maka tubuh secara alami akan memberikan kompensasi, dia akan memproduksi lebih banyak minyak untuk memperbaiki kelembapan ini. Jadi kalau misalnya kulit kita sudah berminyak, kita tetap membutuhkan kelembapan untuk meregulasi atau memperbaiki gangguan dari kelembapan ini. Ya, nah kelembapan kulit yang terganggu selain tadi dia ada yang memang terlalu berminyak, malahan yang lebih sering itu kulit kering dan bersisik, kemudian kasar dan sensitif. Ya, kita bicara tadi bahwa kerusakan skin barrier atau pelindung kulit ini juga akan mengganggu tingkat kelembapan pada kulit. Ya, oleh karena itu kita perlukan nutrisi dari produk skincare yang memperbaiki dan mempertahankan kelembapan kulit. Nah, pelembab yang baik dan optimal itu harus memenuhi 3 sifat. Apa saja? Kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama itu sifatnya adalah humectant. Ya, humectant itu bisa dibayangkan bahwa zat yang kita gunakan itu dia menarik kelembapan atau menarik air ke dalam kulit, ya, karena kulit mungkin sudah terlalu banyak mengalami kehilangan air atau kelembapan atau transepidermal water loss. Jadi sifat yang pertama itu yang baik untuk pelembab itu adalah dia humectant, menarik kelembapan ke dalam kulit. Ya, di sini sifat ini kita kenal dengan hydrating. Ya, nah kandungan di dalam sensei suru yang bersifat humectant adalah salah satunya sodium hyaluronat. Ya, ini adalah partikel penyusun dari asam hyaluronat atau hyaluronic acid. Nah, kemudian yang sifat yang kedua itu adalah emollient. Ya, bersifat mengisi kelembapan
pada celah-celah sel kulit. Jadi misalnya kulit kita itu seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin jaringan atau bahan pembentuk pengikat antar selnya hilang atau rusak. Nah, disinilah kulit emollient itu bekerja, ya, dia bersifat mengisi celah-celah pada sel kulit. Karena kelembapan ini juga digunakan dalam proses kehidupan sebuah sel, ya. Nah, pada kandungan sensesuru yang bersifat sebagai emollient itu adalah valen. Oke, nah sudah lengkap ya, ada humectant, ada emollient ya yang terdapat di sensesuru. Jadi ada satu lagi yang namanya oklusif. Nah, jadi kalau suatu suatu zat bersifat melembabkan, kita harus harus ada yang menarik, ya, menarik ke dalam kulit kelembapan, kemudian mengisi celah-celahnya. Nah, ini kan harusnya sudah memperbaiki kelembapan, tetapi kelembapan ini tidak akan maksimal jika tidak dikunci, ya, dikunci. Kalau dia hanya ditarik air ke dalam kulit kelembapannya, kemudian diisi celah-celahnya yang renggang, kemudian kita tidak tutup, dia akan menguap kembali, ya, dia akan lepas lagi. Nah, di sini sifat yang ketiga itu adalah oklusif, dia mengunci kelembapan pada kulit. Nah, pada sensesuru yang terdapat pada sensesuru yang mengandung pelembab yang bersifat oklusif ini ada namanya pada kandungan sunflower oil. Ya, selain tadi ceremat juga bersifat oklusif light. Jadi dia mirip oklusif, tetapi dia tidak oklusif murni. Ya, jadi tadi humectant menarik, kemudian emollient mengisi, kemudian oklusif mengunci. Makanya dari awal waktu sensesuru ini diperkenalkan, saya juga sangat berharap banyak pada produk ini karena sangat jarang tuh satu produk tuh di dalamnya dia bersifat hydrating dan moisturizing. Nah, teknologi nanopeptide yang ada di sensesuru memungkinkan ini dibuat. Jadi biasanya pada umumnya hanya bersifat humectant atau emollient. Kita memang harus menambahkan lagi moisturizer pada tahap terakhir perawatan kulit atau tahapan dari skincare rutin kita. Nah, ini pada sensesuru dia sudah memiliki kedua sifat itu, ya, karena zat-zat yang terkandung di dalamnya sudah lengkap. Ada yang bersifat humectant, ada yang bersifat emollient, ada yang bersifat oklusif, ya. Jadi satu produk ini sudah hydrating dan moisturizing atau hydrator dan moisturizer. Nah, jadi kalau ditanya apakah perlu ditambahkan moisturizer lagi sebagai pengunci, biasanya karena moisturizer ini pada skincare rutin atau urutan skincare kita dia terpisah. Kita lihat pada kondisi kulit masing-masing, ya. Jika memang kelembapannya sudah tercapai, dan menurut saya sampai saat ini saya menggunakan sensesuru ini, saya tidak menggunakan lagi moisturizer, tidak memerlukan karena sudah lembab gitu. Tetapi kalau misalnya pada tingkat kekeringan yang sangat parah pada kulit-kulit tertentu, mungkin bisa kita tambahkan lagi dengan tambahan moisturizer. Tapi secara keseluruhan sensesuru ini sudah mengandung kedua jenis yang kita butuhkan sebagai pelembab dengan tiga sifat yang lengkap, hydrating dan moisturizing. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencapai kulit glowing itu? Perbaikin tekstur kulit, karena salah satu tadi tampilan dari kulit glowing itu indikatornya itu permukaan kulitnya itu smooth atau tidak kasar atau halus, ya. Nah, dari awal kenapa menjaga kelembapan itu sangat penting? Karena gangguan kelembapan pada kulit, misalnya karena proses pembersihan wajah yang tidak sempurna seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian dia dapat menyebabkan pori-pori itu membesar, ya. Pori-pori itu membesar, kotoran terkunci di dalam pori, clog, dan menyebabkan pori-pori membesar dan kulit menjadi kasar. Nah, kandungan yang marin placenta dan salmon DNA yang terdapat pada sensesuru itu dapat membantu memperbaiki tampilan pori dan menghaluskan permukaan kulit, ya. Kita bisa lihat hasil uji klinis di sebelahnya, perbaikan pori, kemudian dia perbaikan yang ada di bawah itu adalah perbaikan dari
tekstur kulit. Yang ini, kedua hasil penelitian ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan Sensei Suru yang 2 minggu lalu. Oke, nah jadi marine placenta dan Sensei Suru, marine placenta dan salmon DNA yang terdapat pada Sensei Suru itu memperbaiki tampilan pori-pori dan menghaluskan permukaan pori-pori, karena selain pori-pori itu membesar, kemudian bahan-bahan oksidatif lain yang terperangkap di dalamnya dia juga dapat menyebabkan dia menjadi menghitam dan sehingga tampilannya ada noda-noda hitam di wajah. Jadi itu diperbaiki dengan marine placenta yang terkandung di Sensei Suru. Dan kemudian si salmon DNA ini tadi dia bersifat menghaluskan permukaan kulit, makanya sekarang itu sedang marak-maraknya tren menyuntikkan salmon DNA ke kulit karena dia dapat memperbaiki kerusakan sel sehingga kulit-kulit jadi remaja, kemudian sel-sel kulit menjadi lebih sehat, tampilan kulit menjadi lebih halus. Oke, next slide. Nah, kemudian yang pelihara regenerasi sel kulit. Nah, salah satu yang paling utama itu yang menyebabkan tampilan kulit kita itu kusam, ya. Kusam itu karena sel kulit matinya menumpuk, ya. Secara sel kulit mati itu menumpuk, tidak terregenerasi secara baik, ya. Nah, secara alamiah sel kulit akan beregenerasi antara 14 sampai dengan 28 hari. Tetapi berbagai faktor, misalnya pertambahan usia, kemudian jenis kelamin, pria dan wanita ini berbeda, itu juga dapat mengganggu proses alami ini, ya. Nah, kandungan marine placenta di dalam Sensei Suru membantu meregenerasi sel kulit secara optimal. Kita lihat grafik di sebelahnya bagaimana Sensei Suru meningkatkan aktivasi sel pada kulit, ya. Jadi misalnya kalau ada kerusakan sel, contohnya pada penelitian ini disebutkan adalah dari dermafibroblast, jadi ada kerusakan karena luka, mungkin dia proses perbaikannya itu cepat, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di situ nilai P-nya atau P value-nya adalah kurang dari 0,05. Ya, kita pernah berbicara mengenai nilai P ini. Oke. Nah, next slide, Mas Angga. Nah, kita bicara lagi proses regenerasi sel kulit itu yang tidak berjalan lancar tadilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sel kulit mati, ya. Tadi kalau pada kondisi kulit normal, kemudian sel kulit matinya, regenerasi selnya tidak berjalan dengan sempurna, akan terjadi penumpukan sel kulit mati sehingga menyebabkan tampilan kulit kasar dan kusam. Ya, nah di dalam jadi ada namanya eksfoliator. Eksfoliator itu yang bersifat zat-zat yang bersifat mengangkat sel kulit mati. Ya, zat-zat yang berguna bagi tubuh bagi kulit untuk mengangkat sel kulit mati di permukaan kulit. Ada yang namanya alpha hydroxy acid, kemudian ada yang atau AHA, mungkin teman-teman sering dengar kata-kata ini. Kemudian ada yang namanya beta hydroxy acid atau BHA, ya. Nah, kedua jenis zat ini bersifat sebagai eksfoliator atau yang mengangkat sel kulit mati. Ini sekarang sudah banyak ditambahkan pada pemakaian skincare kita sehari-hari. Cuman nanti triknya adalah bahwa ini juga sebaiknya tidak digunakan dalam jangka waktu panjang jika, ya, dengan catatan, jika skincare yang kita gunakan itu kandungan utamanya eksfoliator. Ya, kandungan utamanya adalah eksfoliator. Misalnya larutan yang bersifat eksfoliator, misalnya eksfoliator solution, AHA, BHA. Nah, banyak sekarang ada di pasaran, itu tidak digunakan untuk jangka panjang, maksudnya ada jedanya. Kita pakai sekarang, kemudian sesuaikan dengan regenerasi kulit, 2 minggu atau 4 minggu lagi baru kita pakai. Nah, di dalam Sensei Suru ini terkandung alpha hydroxy acid, salah satunya adalah citric acid, dalam jumlah yang tidak besar. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada box Sensei Suru, bisa lihat tuh dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Jadi sebenarnya ini ada maknanya. Jadi di dalam list ingredient atau list bahan-bahan satu skincare, ini berlaku pada produk skincare ya, baik itu untuk wajah, sabun, badan, sampo. Itu kalau kita baca tuh dari atas sampai ke bawah, itu menandakan bahwa yang paling atas itu konsentrasinya paling banyak.
kemudian semakin ke bawah konsentrasinya paling sedikit, dan yang paling bawah adalah konsentrasi yang paling kecil. Ya, nah kalau teman-teman perhatikan di dalam box Sensesuru itu citric acid itu ada mungkin di baris kedua atau ketiga terakhir ya. Tetapi ada manfaatnya ini. Jadi alpha hydroxy acid dalam hal ini, karena alpha hydroxy acid itu jenisnya banyak, ada lactic acid, ada mandelic acid, ada citric acid. Nah, citric acid yang terkandung di dalam Sensesuru ini juga bersifat sebagai eksfoliator. Dalam hal ini karena konsentrasinya kecil, ya kita bisa lihat dari ya urutannya yang sudah ada menuju di paling bawah. Jadi ini aman untuk digunakan sehari-hari. Selain itu, citric acid yang terkandung di dalam satu produk, dalam hal ini Sensesuru ini juga menjaga kestabilan dari serum itu sendiri. Jadi dia menjaga keseimbangan pH dari campuran dari keseluruhan bahan yang terdapat di dalam Sensesuru. Ya, nah kandungan citric acid ini salah satu eksfoliator yang membantu mengangkat sel kulit mati sehingga tampilan kulit lebih halus dan cerah. Ya, jadi karena dia konsentrasinya juga kecil, jadi kerjanya tidak agresif, jadi aman untuk digunakan sehari-hari. Seperti itu. Kecuali misalnya kalau teman-teman bisa untuk remaja berjerawat. Oke, nanti kita bicara mengenai jerawat. Nah, jadi dia aman untuk digunakan sehari-hari, dia mengangkat sel kulit mati sehingga sel kulit mati kita itu tidak menumpuk. Jadi tampilan kulit lebih halus dan cerah. Ingat bahwa kulit yang kusam itu salah satunya karena sel kulit matinya menumpuk. Oke, next slide. Nah, antioksidan is a must. Jadi kalau kulitnya itu mau glowing, mau sehat, antioksidan itu wajib. Ya, nah beberapa kali pernah saya sebutkan bahwa antioksidan itu, jadi itu adalah sifat dari suatu zat yang dapat menangkal radikal bebas. Jadi ada radikal bebas namanya. Jadi zat bebas di alam yang kehilangan salah satu elektronnya sehingga dia jika menempel di satu sel dia akan menyebabkan kerusakan pada sel itu. Nah, antioksidan di sini berfungsi mencegah dan memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas dan efek buruk sinar matahari. Ya, nanti kita di slide selanjutnya kita akan berbicara apa saja yang dirusak oleh sinar matahari tersebut. Nah, glutathione yang terkandung di dalam Sensesuru, kita semuanya sudah tahu bahwa glutathione ini adalah induk dari semua antioksidan. Jadi dia memperbaiki kerusakan sel dari efek buruk sinar matahari, ya. Kemudian dia juga dapat mencerahkan sel dalam hal ini dengan menghambat proses pembentukan sel melanin. Nah, sinar UV itu ada dua. Jadi sinar UV itu ada dua. Yang pertama itu UVA dan UVB. UVA itu dia menyebabkan aging atau penuaan dini. Jadi nanti dia merusak kolagen dan elastin sehingga kulit itu berkerut, tidak kencang, kendor. Nah, sementara UVB itu dia menyebabkan kulit merah, terbakar, kemudian sampai muncul flek hitam. Ya, nah di sini glutathione ini memperbaiki akibat buruk dari efek radiasi sinar UVB. Ya, dalam hal ini dia menghambat proses melanogenik seperti atau proses pembentukan melanin atau sel kulit gelap. Jadi memang si glutathione ini sudah sangat dikenal sebagai yang bersifat mencerahkan, tapi dia sebenarnya adalah antioksidan. Ya, antioksidan itu memiliki glutathione memiliki properties atau memiliki fungsi lain bersifat mencerahkan karena dia berperan dalam proses pembentukan sel kulit gelap itu sendiri. Nah, kemudian antioksidan selanjutnya ada Angelica root extract, ya. Nah, Angelica root extract ini banyak ditemukan atau banyak terkandung dalam skincare yang high end. Ya, high end itu artinya yang premium, ya, yang premium. Beberapa brand saya tidak kurang etis untuk menyebutkannya, tetapi teman-teman mungkin bisa melihat bahwa Angelica root extract ini banyak dikandung oleh skincare yang dari brand-brand premium karena memang khasiatnya baik sekali, ya. Nah, dia di sini dia berfungsi sebagai antioksidan juga, antioksidan kuat. Dia memperbaiki
kerusakan sel berupa keriput akibat sinar UVA. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sinar UVA itu dia merusak elastin dan kolagen. UVA dia menyebabkan aging, ya, menyebabkan kulit keriput, kendur, ya. Nah, di sini Angelica root extract itu dia memperbaiki kerusakan akibat sinar UVA tadi. Nah, di sini kita lihat ya, antioksidannya aja sudah begini lengkap dan spesifik, ya. Jadi spesifik. Suara kecil. Halo, suaranya kecil, Mas Angga? Oke. Halo, Mas Angga? Enggak kok, Dok. Bagus, aman. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, next slide. Oke, slide selanjutnya. Nah, apalagi sih yang harus dilakukan untuk mencapai kulit yang glowing? Kayaknya dari tadi udah banyak banget ya. Yang harus ini, harus ini, harus ini. Tapi percayalah, effort teman-teman semua itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia karena tujuan kita selain untuk mendapatkan kulit yang glowing, juga untuk mencegah sel kulit itu bermutasi menjadi sesuatu yang lebih merusak, ya. Amin-aminnya, contohnya salah satunya keganasan. Ya, di situ yang mau kita hindari. Nah, kemudian yang selanjutnya, langkah selanjutnya itu wajib gunakan sunblock, ya. Nah, sunblock itu adalah melindungi. Saya lebih saat ini beberapa literatur, kemudian beberapa ahli juga lebih setuju menggunakan sunblock dibandingkan sunscreen. Tetapi begitupun, sunscreen yang tersedia di pasaran beberapanya sudah menggunakan teknologi sunblock dan sunscreen yang digabung. Jadi dia bersifat fisik dan bersifat fisikal dan chemical. Jadi digabung jadi satu, makanya ada sebutnya sekarang ini namanya sun protector. Salah satunya Lumin White adalah sun protector. Nah, jadi paling tidak minimal gunakan sunblock. Jadi dia melindungi kulit kita dari pengaruh radiasi sinar UV yang dapat merusak. Nah, kita tadi sudah bicara sinar UVA itu menyebabkan aging, kemudian sinar UVB itu menyebabkan burning atau terbakar atau kemerahan dan juga noda hitam di wajah, flek-flek hitam di wajah. Nah, satu lagi yang harus diingat bahwa banyak sekali orang yang menyadari gini, saya itu tidak aktivitasnya tidak di bawah sinar matahari. Jadi aktivitas saya itu tidak outdoor, aktivitas saya itu indoor. Nah, harus diingat satu, sinar UVA konstan sepanjang hari dan dapat menembus kaca. Ya, jadi harus diingat bahwa tidak hanya cuaca mendung ataukah cuaca panas, kemudian apakah kita indoor, apakah kita outdoor, sebaiknya kita menggunakan sunblock. Nah, nanti yang membedakannya adalah jenis SPF-nya. Kalau ya teman-teman mau agak sedikit repot, misalnya jika lebih banyak outdoor, lebih banyak indoor, mungkin bisa menggunakan sunblock yang lebih ringan dengan SPF yang lebih rendah. Tetapi kalau menurut saya saran saya gunakan saja sunblock yang kita pakai sehari-hari, mungkin berkisar 30-33 SPF-nya. Tetapi jika teman-teman pun memasak maupun ada di dalam rumah, tetap menggunakan sunblock karena nilai UV itu, radiasi sinar UV itu konstan sepanjang hari selama masih ada matahari, ya. Nah, kemudian ada lagi yang tidak boleh lupa seperti yang saya sebutkan di awal tadi, reapply. Reapply itu mengoles kembali, ya, mengoles kembali sunblock yang kita gunakan. Kalau sudah dipakai pagi, kemudian siang kita misalnya beraktivitas atau misalnya mencuci muka atau misalnya kalau yang muslim habis berwudu digunakan kembali. Nah, terkait ini kita balik sedikit ke cleansing, proses pembersihan berapa kali sih sebaiknya gitu. Nah, para ahli dermatologi menyarankan itu mencuci muka itu sebaiknya 2 kali sehari, ya, pagi dan malam. Tetapi saat ini kita sempurnakan, di malam hari kita melakukan double cleansing, ya, pembersihannya berlapis atau pembersihannya ganda, ya. Baik. Nah,
karena terlalu sering juga menggunakan cleanser, apalagi cleansernya itu masih mengandung sulfat yang ringan seperti SLS tadi, akan menyebabkan wajah terlalu kering dan tubuh dan kulit akan mengkompensasinya dengan menghasilkan lebih banyak minyak. Oke, kemudian sinar UV tadi yang saya sebutkan bahwa sinar UV itu dapat merusak kolagen dan elastin, UVA itu merusak kolagen dan elastin pada kulit, ya, sehingga menyebabkan kulit keriput dan kendor. Pada kulit itu kolagen dan elastin itu sama-sama bekerja sama menjaga keremajaan dan keelastisitasan kulit. Ya, sebenarnya tubuh juga dapat memproduksi seperti tadi tubuh juga memproduksi kolagen dan elastin ini. Tapi kondisi-kondisi seperti sedang sakit atau bertambahnya usia dan paparan sinar matahari jumlahnya semakin menurun. Ya, jadi salah satu langkah yang paling penting juga untuk mendapatkan kulit yang glowing, kulit yang sehat adalah wajib menggunakan sunblock. Oke, next slide, Mas Angga. Next slide, Mas Angga. Oke. Nah, kemudian di dalam si sensesuru itu terdapat hydrolyzed collagen. Ya, tadi kita sudah berbicara bahwa kalau sudah dia kolagennya rusak, kemudian elastinnya dirusak, dan kemudian produk tubuh memproduksinya tidak adekuat lagi, tidak tercukupi lagi kebutuhannya karena kondisi-kondisi tertentu, maka kita dapat mendapatkan bantuan dari luar. Dalam hal ini yang terkandung di dalam sensesuru itu hydrolyzed collagen, jadi partikelnya itu sudah sangat kecil, dia terhidrolisis ya, jadi bukan seperti kolagen yang berada di pasaran pada umumnya. Jadi dia kolagennya sudah hydrolyzed dengan partikel yang lebih kecil sehingga terserapnya itu secara optimal pada kulit. Nah, hydrolyzed kolagen ini ada satu lagi fungsinya, yaitu dia direct antioksidan. Nah, di sini dia uniknya. Nah, kalau kolagen yang biasa mungkin yang dengan partikel yang normal mungkin tidak dapat menjadi direct antioksidan, tetapi hydrolyzed kolagen dapat menjadi direct antioksidan. Direct antioksidan itu apa? Jadi kita kan tadi sebut tuh kalau antioksidan itu sebenarnya adalah sifat dari suatu zat yang dapat menangkal radikal bebas. Siapa radikal bebas ini? Radikal bebas ini yang menyebabkan kerusakan pada sel. Nah, radikal bebas ini adalah partikel bebas di alam yang kehilangan salah satu elektronnya. Nah, biasanya kan kalau kita mesti ingat tuh pelajaran agak sedikit berat, tapi nggak berat sih. Kalau kita lihat kan, kalau kita ingat ke masa pelajaran-pelajaran waktu kita di sekolah menengah, ada pelajaran kimia, elektron itu harusnya berpasangan kan, elektron proton seperti itu. Nah, radikal bebas itu dia kehilangan salah satunya. Ya, radikal bebas itu banyak sumbernya dari polutan juga. Nah, dia kehilangan salah satu elektronnya. Nah, di sini hydrolyzed collagen ini dia bersifat direct antioksidan. Jadi dia nyumbang satu elektron ke radikal bebas tadi, ya. Jadinya dia menjadi tidak berbahaya lagi untuk kulit. Jadi dia tidak sampai merusak si sel tadi karena sudah dikasih oleh si hydrolyzed collagen kekurangan elektronnya. Nah, kemudian di dalam sensesuru juga terkandung hydrolyzed elastin, ya, yang juga memiliki partikel terkecil karena dia sudah terhidrolisis untuk penyerapan yang optimal dan dia bersifat sebagai skin booster, ya, memicu perbaikan dari sel dan pertumbuhan sel secara alamiah. Sehingga kedua kandungan zat ini dapat memelihara keremajaan dan kekencangan kulit. Nah, ini hasil penelitiannya bisa kita lihat bagaimana si kolagen hydrolyzed kolagen tadi meningkatkan produksi kolagen yang sudah hilang, jadi dia menambah. Kita bisa lihat di hasil grafik yang di sebelah. Kemudian bagaimana juga hydrolyzed elastin itu memperbaiki elastisitas kulit. Ya, kita lihat hasilnya cukup baik. Oke, baik. Nah, jadi kalau dia elastin itu dari hasil penelitian antara minggu kedua sampai dengan minggu ke-4, ya. Minggu ke-8. Oke. Baik. Oke. Next slide, Mas Angga. Oke. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah dari kebiasaan kita sehari-hari, contohnya
adalah konsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kelembapan kulit. Kemudian ada beberapa kategori makanan yang di dalam penelitian dipercaya atau dapat berdasarkan penelitian dapat meningkatkan kulit yang sehat sehingga lebih glowing. Ya, kita bisa lihat ada dark coklat, ada bell peppers, kemudian ada brokoli, ada juga fatty fish, ada green tea, ada avocado, ada pumpkin, ada sweet, ada potato, ada sunflower seeds, ada juga kacang-kacangan. Nah, mungkin pada kesempatan selanjutnya, mungkin di lain kesempatan kita bisa bicara lebih spesifik lagi terkaitan antara diet atau makanan yang kita konsumsi dengan kesehatan kulit. Karena sebelumnya juga kita sudah mengetahui dari bahwa disebutkan oleh bahwa makanan yang sehat itu juga berperan penting dalam meningkatkan status kesehatan kita. Oke, mungkin jika ada kesempatan waktu yang lain kita akan berbicara mengenai diet. Oke, baik. Next slide, Mas Angga. Nah, ada pertanyaan, berapa lama, hari, minggu, treatment terapi menggunakan sensei suru? Jadi gini, kalau misalnya kulit itu saya sudah sebutkan dari awal bahwa kulit itu sifatnya sangat sangat personal sekali, tiap orang itu tidak sama, cuman ada regulasi yang bisa kita tarik bahwa regenerasi sel kulit itu antara 2 sampai dengan 4 minggu, 14 sampai dengan 28 hari. Kalau kita ingin melihat perubahannya, kita bisa melihat itu di 2 minggu sampai dengan 4 minggu menggunakan sensei suru. Oke. Nah, kemudian yang harus saya tekankan lagi, mungkin ini sekalian menjawab pertanyaan yang banyak dari teman-teman bahwa ini adalah regenerating serum yang bersifat meregenerasi sel kulit, kemudian dia juga anti-aging, kemudian dia juga mengandung EGF atau epidermal growth factor yang bagus sekali untuk memperbaiki sel kulit. Tapi harus diingat ya kegunaannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa untuk jerawat nggak sih dok? Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ya. Kita tegakkan bahwa serum ini adalah serum anti-aging yang bersifat mencerahkan, memperbaiki sel kulit seperti yang saya sebutkan tadi. Ini bukan spesifik akne, ya, bukan untuk jerawat. Tetapi ya mungkin untuk kasus-kasus jerawat tertentu, misalnya jerawat yang karena kehilangan kelembapan sehingga produksi minyaknya meningkat. Jerawat itu secara umum itu disebabkan oleh 3. Yang pertama itu adalah proses produksi minyak yang sangat berlebih. Ya, kita sudah bicara tadi karena kerusakan kelembapan juga salah satunya. Kemudian yang kedua itu karena terjadinya clog atau sumbatan di dalam pori. Kemudian yang ketiga itu karena bakteri penyebab jerawat itu sendiri atau nama bakterinya Propionibacterium acnes. Nah, jika misalnya ada beberapa teman yang sudah menggunakan sensei suru ini, kemudian jerawatnya menjadi kempes, jadi bisa kita lihat properties atau kegunaan di dalam sensei suru apa yang ikut memperbaiki dia. Yang pertama mungkin adalah yang pertama adalah karena perbaikan kelembapan, karena jerawatnya si orang tadi itu penyebab utamanya adalah lebih besar di produksi minyak yang berlebih. Jadi begitu dipakaikan pelembab dengan sensei suru, kelembapannya terjaga sehingga kemudian juga sensei suru ini mengandung anti alergik sehingga proses peradangannya juga menurun. Tapi kalau mau ditanya ini adalah serum untuk akne, bukan, ya. Jadi harus tepat, jangan sampai kita salah ya. Salahnya itu seperti apa? Ya dia akne, kemudian dipakein sensei suru. Jerawatku makin banyak nih, salah nih sensei suru. Bukan salah si sensei suru. Kita yang tidak tepat menempatkan. Nah, contohnya ada lagi kemarin tuh teman yang bertanya, dia berjerawatnya itu tidak terlalu aktif kecil-kecil gitu. Dia tetap juga menggunakan treatment untuk akne. Salah satu treatment untuk akne yang bisa bebas diperoleh di pasaran itu yang mengandung BHA ya, yang mengandung yang mengandung BHA, salah satunya itu adalah beta hidroksi acid, salah satunya itu adalah salicylic acid ya. Nah, misalnya si teman tadi ini menggunakan salicylic acid toner ya, kemudian dia mau mengkombinasi dengan sensei suru sebagai hidrator dan moisturizer-nya, boleh, tetapi fungsi utamanya yang untuk perbaikan dari akne sendiri itu dia tidak tinggalkan ya. Jadi kalau ditanya boleh untuk jerawat, tergantung kondisi
kemudian tergantung kondisi dan seberapa parah jerawatnya. Jadi kalau misalnya itu jerawatnya sangat aktif, ya bernanah seperti itu dan banyak sekali, misalnya kalau kita di dunia medis sudah grade-nya mungkin grade 2, grade 3, saya tidak menganjurkan ini untuk dimajukan sensei suru sebagai treatment awal, tidak. Karena dari company juga dari perusahaan farmasi ASC Jepang juga tidak menyatakan ini sebagai serum akne, ya. Next kita tunggu bahwa mudah-mudahan segera ASC akan memiliki seri skincare lagi untuk perawatan akne, untuk perawatan aging dan whitening. Kita tunggu saja. Jadi jangan sampai kita salah kaprah kemudian produk sensei suru yang disalahkan. Jadi kalau misalnya seperti di awal tadi saya sebutkan, apakah orang jerawat masih membutuhkan tambahan hydrating dan moisturizer? Ya, karena jerawat itu juga di awal di prosesnya adalah karena kerusakan kelembapan. Ya, tetapi bukan menjadi treatment utama. Oke, baik. Oke, selesai. Sampai di sini, kemudian kita mungkin bisa sharing-sharing dan saling sharing juga boleh. Oke, thank you Mas Angga. Oke, siap dok. Thank you Dokter Kiki. Kita Sama-sama. tanya jawab ya teman-teman. Nah ini baru boleh nih. Dok, tadi saya ada lihat dok. Ini saya nggak tahu juga sih, mungkin boleh atau tidak boleh juga. Dok, sensei suru itu kan, bentar saya cari nih pertanyaannya tadi. Nah, saya udah pakai sensei suru 3 hari. Selain diaplikasikan ke muka, kantung mata, dan kulit kepala untuk hair restoration, apakah bisa juga diaplikasikan ke bibir? Ke bibir, ya. Saya sudah melakukannya. No. Oke. Apa dok, kalau boleh tahu dok? Efeknya bisa di-sharing nggak dok? Jadi gini, karena dia kan kalau bibir itu saya itu bibirnya gampang kering, kemudian saya juga ini nggak pantun contoh sih, saya adalah smokers, jadi dia itu kering dan hitam gitu. Nah, kering dan hitam. Jadi saya biasanya itu menggunakan salah satu yang sering dijual di pasaran lah, untuk melembabkan. Nah, kemudian saya iseng nih, oh ya ada eksema. Oke, nanti kita jawab. Bahwa yang disebut bahwa kemudian saya menggunakannya untuk bibir dan ya hasilnya oke. Hasilnya bibirnya lebih lembab gitu. Gitu sih. Oke, mungkin karena bibir juga sebenarnya emang kulit juga kan dok dasarnya. Kulit bahkan sekarang bibir itu di laser lagi. Oke. Dengan low frekuensi bisa di laser. Oke. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, sudah 2 kali melihat bahwa disebutkan di tadi untuk eksem. Untuk eksem katanya. Untuk eksema, jadi gini, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kasusnya juga sama seperti sama seperti untuk jerawat juga, bahwa ini kita peruntukannya harus tepat ya. Nah, untuk eksem harus menggunakan treatment untuk eksema dulu gitu ya. Jadi misalnya untuk eksem harus menggunakan untuk eksema. Tapi misalnya, oh ya dok, saya mau menambah kelembapannya dengan sensei suru, karena sensei suru ini kan lengkap tuh pelembabnya, sifatnya juga lengkap, hydrating, moisturizing gitu. Boleh, tetapi jangan mengandalkan ini sebagai terapi utama atau treatment utama, ya. Apalagi pada kasus-kasus yang berat. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini saya pertanyaannya kurang awam ya dok. Maaf dok kalau ada pertanyaan ini. Soalnya pertanyaannya semuanya yang skincare atau yang apa kayak begitu nggak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sharing-sharing. Kalau sehari-hari ini nggak make up, hanya pakai skincare. Nah, perlu nggak sih tetap pakai double cleansing di malam harinya? Yes. Jadi saya menemukan kulit saya itu glow, maksudnya lebih glowing, lebih lembabnya itu lebih bagus pada tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2016 apa 2015 ya. Saya mendapatkan satu artikel luar dari Korea yang berbicara mengenai double cleansing dan memang masuk akal, dan kemudian saat itu saya mulai mempraktekannya. Saya juga tidak make up,
Tetapi di malam hari pasti saya double cleansing karena kita tidak pernah tahu ya kotoran yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan anggapannya jangan gini. Jangan anggapannya bahwa double cleansing itu oil based cleanser itu atau cleanser yang berbahan dasar oil itu hanya untuk mengangkat make up ya atau kotoran yang tapi kan fungsinya adalah mengangkat kotoran yang larut di dalam minyak ya. Contohnya ibu-ibu habis masak nih ya di dapur kan tangannya mungkin berminyak, pegang begini gitu ya, itu kan harus diangkat dengan sesama minyak yang larut di dalam minyak gitu, jadi dia yang akan mengangkat. Tapi cleanser yang oil based cleanser tadi yang saya sebutkan itu adalah dia sifatnya bisa menjadi emulsi, jadi bisa beremulsifikasi, jadi dia lepas. Oke. Jadi saran saya iya. Oke. Oke, ini Dok ada yang tanya, bedanya Sensei Suru dan dan Hanamai apa? Bedanya serum dan essence itu apa, Dok? Mungkin beberapa ada yang mikirnya sama gitu, Dok. Oke, jadi secara kandungan juga sudah sangat berbeda. Kemudian jadi perbedaan dasar itu yang pertama itu kandungan ya, kandungannya galactomyces ya, mungkin nanti kita bisa bahas secara lebih dalam lagi mengenai galactomyces itu. Nah, kemudian dari kandungan berbeda, kemudian dari teknologi juga berbeda. Yang ini adalah nanopeptide, yang Hanamai adalah pure 100% galactomyces. Nah, kemudian beda essence dan serum itu adalah jadi gini. Kalau kita urutkan dari konsistensi atau keencerannya, yang pertama itu ada toner, kemudian ada essence, ada serum. Ya, jadi secara konsistensi essence ini lebih encer ya, terlepas dari kandungannya secara teknis. Essence ini berbeda dengan serum karena satu dari tujuan yang ingin dicapai ya, karena dia encer, dia lebih cepat terserap dibandingkan oleh serum gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya secara garis besar perbedaannya ada di situ. Jadi kalau penggunaannya jika mau menggunakan menggunakan essence, jadi setelah toner, kemudian essence, kemudian baru cleanser. Baru Sensei Suru. Ya, seperti itu, Mas Angga. Ya, itu yang kayak kemarin kita bahas ya, Dok, urutannya, Dok. Ya, urutannya seperti itu. Oke. Nanti kalau udah lengkap lagi, skincare-nya lebih ini. Kalau dari versi produk EFC, Dok, mungkin dokter bisa nggak sih bantuin kita urutan pemakaiannya gimana? Misalkan dari masker Aura Mask, Aura Bright, terus dan Hanamai, Sensei Suru, sama sunblock. Misalkan kita bilang sekarang lagi siang deh, kita baru mau keluar nih, contoh. Nah, jadi kalau siang itu dari cleanser, cleanser kita pakai cleanser, kemudian toner, kemudian Hanamai-nya boleh dipakai siang, kemudian dilanjut dengan Sensei Suru, kemudian dengan sunblock. Ya. Nah, kemudian kalau di malam hari urutannya sama, yang kita hilangkan itu adalah sunblock. Gitu. Jadi sunblocknya. Jedanya berapa ya, Dok? Jeda antara ini penyerapan kulit, penyerapan. Ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya ada yang menyatakan 20 menit seperti itu. Tetapi kalau menurut pengamatanku, penyerapan tiap kulit itu berbeda-beda. Cuman ada satu trik yang bisa kita lakukan gini. Begitu kita pakai Sensei Suru, kemudian nunggu mau pakai kita pakai Hanamai, kemudian menunggu untuk menggunakan si Sensei Suru, tap aja di wajah. Jika rasanya tidak lagi basah, artinya dia sudah terserap sempurna, kemudian bisa menggunakan Sensei Suru. Kemudian ya proses penyerapan ini tiap orang berbeda-beda, kita bisa aplikasikan dalam kepada kulit kita masing-masing. Jadi kalau dia sudah rasanya tidak basah lagi, dia sudah terserap sempurna, kemudian boleh menggunakan Sensei Suru. Ya. Kalau di literatur disebutkannya sampai 20 menit, terlalu lama ya. Gitu. Oke. Dok, ada yang tanya, kalau Sensei Suru ini kan dia ada bahannya itu salmon DNA dan SOP di dalamnya. Apa ngaruh nggak sih, Dok, kalau orang yang alergi seafood? Maksudnya alergi seafood itu saya mungkin kurang paham juga. Alergi seafood itu apakah yang oral, apakah yang makan masuk ke dalam, atau dipakai aja bisa alergi juga, Dok?
Oke, jadi di dunia skincare itu ada namanya skin test, ya, skin test. Jadi kita bisa tes di bagian kulit tertentu atau lebih apa namanya, lebih spesifiknya itu di belakang kuping, kemudian di lipatan tangan kita bisa tes di situ, dan biarkan kalau dia sih sarannya antara sampai 24 jam. Tapi kalau misalnya pada kulit-kulit yang memang dia alergi, dalam waktu 4 sampai 6 jam itu juga kelihatan kok kalau dia alergi atau tidak. Jadi bisa di skin test terlebih dahulu, itu yang pertama. Kemudian karena ini juga adalah nanotech, dia partikelnya sangat halus. Jadi dia salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi dari proses peradangan itu sendiri. Kemudian karena dia juga mengandung manfaat bahwa dia menghambat pelepasan histamin, jadi paling tidak kemungkinan untuk terjadinya reaksi alergi itu bisa lebih ditekan. Ya. Seperti itu Mas Angga. Nah, ini ada yang nanya lagi. Bagus-bagus pertanyaannya hari ini, Dok. Jadi, Dok, kan kalau Sensei Suru mungkin terkenalnya ini improving dark pores ya. Maksudnya, dark pores sama blackhead sama nggak sih, Dok? Sebenarnya, jadi gini, kalau dark pores itu dengan blackhead tidak 100% sama, tetapi proses yang terjadi dalam proses pembentukannya hampir sama gitu. Kalau dia dark pores itu bisa saja dia tidak terjadi peradangan, tetapi dia terjadi oksidasi. Tetapi kalau blackhead dia bisa terjadi peradangan karena yang dia benar-benar tersumbat, sebumnya itu benar-benar tersumbat. Jadi kalau misalnya pada dark pore itu yang bisa tersumbat itu mungkin hanya sisa keratin dan elastin seperti itu. Tetapi kalau misalnya mau dikatakan sama persis, tidak sama persis gitu. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah satu, bahwa karena dia juga memperbaiki pori-pori, bahwa untuk kemungkinan perbaikan dari produksi sebum filamen atau yang orang sering kalau kita pencet di dalam pori-pori itu ada benda yang keluar, ada misalnya cairan atau kait yang bersifat lunak, itu juga ikut terperbaiki karena fungsi perbaikan dari pori-pori tadi yang dimiliki oleh nerin placenta dan juga dari perbaikan kelembapannya gitu sih. Oke, sip. Nah, itu kan untuk dark pores, Dok. Ada yang nanya, kalau untuk flek hitam, beda lagi kan flek hitam, Dok? Ya. Kayak bocok gitu loh, kita bilangnya kalau bahasa orang. Iya. Nah, flek hitam itu juga banyak sekali ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau flek hitamnya itu misalnya melasma, ya melasma itu yang lebar gitu, tipis sekali, atau ada yang orang itu dia khasnya itu berbentuk kupu-kupu ya, dari sini sampai ke sini di hidung. Nah, itu juga itu disebabkan oleh paparan sinar matahari. Nah, kemudian ada lagi yang disebabkan oleh ada lagi bentuk lain, ada namanya freckles. Jadi penanganannya beda-beda dengan dari jenis dan kondisi si flek itu sendiri. Tetapi kalau misalnya ditanya apakah Sensei Suru ini bisa, iya, karena keseluruhan flek itu adalah peningkatan dari produksi melanin atau sel kulit gelap, kecuali tanda lahir. Ya, tanda lahir membutuhkan treatment yang lebih spesifik lagi. Jadi kalau misalnya perbaikannya itu mana yang lebih cepat gitu, kalau yang lebih tebal-tebal misalnya yang freckles tuh yang kayak titik-titik itu malah membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan kalau misalnya di dunia estetik medis dia harus di laser ya. Kecuali misalnya kalau misalnya seperti yang melasma tadi bisa dibayangkan bercak tipis coklat gitu dia dan lebar sekali. Nah, itu bisa menggunakan Sensei Suru ya, karena memang kenapa dapat digunakan pada flek itu karena Sensei Suru tadi menggunakan memiliki kandungan antioksidan yaitu glutathione yang salah satunya adalah memperbaiki kerusakan dari sinar UVB ya. Burning tadi itu yang disebabkan oleh yang flek tadi, kemudian dia juga si glutathione ini juga menghambat proses pembentukan melanin atau sel pembentuk sel kulit gelap. Kemudian satu lagi jangan lupa sunblock. Oke. Dok, ada yang tanya lagi,
Mana tadi pertanyaannya, Lang? Oh ini, dok, kalau untuk warna kulit nggak rata, maksudnya kayak gangguan pigmentasi, dok. Jadi kayak misalkan di tangannya belang-belang warna kulitnya atau apa kayak gitu, bisa dibantu nggak sih dengan diolesin sensei suru misalkan di tangan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya gangguan pigmentasinya harus di ini apa namanya di ditegakkan dulu penyebabnya apa. Misalnya ada yang bercak-bercak putih-putih di wajah, ya itu hanya kita sebutnya psoriasis. Psoriasis itu disebabkan oleh karena kerusakan kelembapan. Karena kerusakan kelembapan, misalnya anak-anak kecil tuh habis panas-panasan cuci muka langsung, habis panas-panasan cuci muka langsung, dia itu akan kelembapannya akan rusak, kemudian proses produksi melaninnya di tempat tersebut akan terganggu. Nah, itu kalau karena kerusakan kelembapan kita bisa dengan apa namanya? Dengan dibantu dengan penggunaan sensei suru. Nah, kemudian kalau dia misalnya karena gangguan pigmen yang lebih hebat lagi, salah satunya itu vitiligo, itu kita tetap menempatkan bahwa perawatan medis adalah yang utama karena akan menggunakan obat-obat yang akan dikontrol oleh dokter. Nah, kemudian bisa ditambahkan dengan sensei suru untuk perbaikan sel dan kemudian untuk kelembapannya. Kemudian apa tadi yang ditanyakan? Misalkan kayak kalau untuk dia belum nggak jelasin sih dok, maksudnya gangguan pigmentasinya itu. Okay. Nah, tapi ada satu. Oke. Nah, tetapi ada satu pasien yang saya temukan di pasien ini menderita vitiligo. Kemudian konsumsi waktu itu adalah SOP 100 plus selama kurang lebih 3-4 bulan. Kondisinya jauh lebih membaik. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tiap orang respon tubuh dan respon kulitnya itu bersifat personal, kita nggak akan tahu sampai kita mencoba gitu. Tapi kalau memang mau ditanya apakah ini bisa, iya bisa, tapi tidak dijadikan sebagai terapi utama. Jangan serta-merta kita menyatakan, oh ya, kamu vitiligo, kamu pakai sensei suru, nggak begitu. Ya, nggak begitu. Tapi kalau misalnya, oh kamu vitiligo, oh kelembapan kulitnya bisa diperbaiki dengan sensei suru, ya, karena kan vitiligo itu salah satunya yang rusak itu, kelembapannya juga rusak, kemudian regenerasi sel-nya terganggu, kita juga bisa menggunakan sensei suru. Oke. Nah, kemudian tadi ada yang menanyakan spruten. Spruten itu tadi saya sudah sebutkan. Spruten itu adalah freckles, ya, freckles. Nah, jadi kalau freckles itu terapi utamanya adalah laser, ya. Okay. Ya, boleh dicoba, boleh, tetapi mungkin kalau hanya menggunakan sensei suru saja, pengalaman saya menggunakan krim perawatan saja untuk freckles itu memakan waktu yang sangat panjang. Ya, menggunakan obat ya, waktu itu malah menggunakan kosmesiotikal itu sangat panjang. Kemudian ada tadi yang bertanya klafus juga harus sesuai dengan treatmentnya. Oke. Dok, ini ada yang nanya, tapi nggak sensei suru, cuman utsukushi. Nah, mungkin dokter juga bisa bantu jawab ya dok. Apakah konsumsi utsukushi aja dok bisa bantu untuk memperbaiki kayak lingkar bawah mata yang hitam atau kerutan di sekitar mata? Usia saya 45 tahun. Maksudnya tanpa pakai sensei suru misalkan. Oh, tanpa pakai sensei suru. Oke, yang saya alami kalau yang terkandung di dalam utsukushi itu sendiri kan kolagennya sudah 10 kali lebih powerful daripada yang ada di pasaran. Jadi kalau ditanya apakah dengan utsukushi bisa membantu, boleh dicoba. Ya, karena dia juga akan meningkatkan kelembapan. Ya, tapi apalagi lebih bagus lagi kalau dikombinasi dengan sensei suru. Oke. Nah, ini juga pertanyaan ini. Dok, apakah urat-urat merah yang ada di wajah? Jadi, maksudnya gini loh dok, kadang-kadang saya juga emang sering ketemu, kulitnya itu mungkin kulit di wajah itu rada tipis gitu loh dok. Ya. Jadi kelihatan urat-uratnya. Nah, itu bisa diatasin nggak sih? Namanya telangiectase. Telangiectase itu bisa diperoleh karena memang kecenderungan. Jadi diperoleh dari kecil ya bisa kalau dia sudah diperoleh dari kecil juga dia sudah begitu, berarti akan membutuhkan proses yang panjang juga. Tetapi ada juga karena kerusakan yang disebabkan oleh paparan dari bahan kimia maupun obat yang berkepanjangan. Nah, ini kalau kita mau ditarik kesimpulan dari sini bahwa dari sensei suru ada efek perbaikan dari regenerasi selnya. Nah, itu bisa dicoba. Kalau saya lihat di pipi sebelah sini, ini saya dulu agak lumayan banyak, cuman
saya lihat improve-nya ya, mungkin karena dia memperbaiki lapisan layer, skin barrier-nya, akhirnya yang terlihat di bawahnya tidak terlalu terlihat seperti itu. Kalau saya memang tidak dari kecil, cuman karena dulunya ada penggunaan bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan secara jangka panjang. Seperti itu. Ya. Oke. Oke. Tadi ada yang menyebutkan flek itu adalah keturunan. Flek itu sebenarnya sel tubuh tidak diturunkan, tetapi ada yang namanya hereditary tendency atau kecenderungan. Ya, kecenderungan. Jadi ibunya misalnya cenderung melasma, flek di wajahnya, ada kecenderungan anaknya akan mengalami hal yang sama, apalagi jika kita lihat pada kondisi sekarang yang memang tingkat polusinya tinggi, kemudian radiasi sinar mataharinya juga sangat tinggi, jadi harus benar-benar dirawat. Oke. Gitu ya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Nih, ini ada pertanyaan yang bagus banget menurut saya, ini pertanyaan paling bagus hari ini. Dokter kalau boleh tahu usianya berapa dan kok wajahnya bisa bersih kayak begitu, boleh dong dok sharing sedikit tipsnya versi dokter Kiki aja kayak gimana sehari-hari. Versi saya ya. Saya sudah tua. Saat ini saya 38 tahun. Kemudian yang pertama yang harus dilakukan dari versi saya ya. Double cleansing is a must. Ya, double cleansing is a must. Oil water based cleansing, kemudian water based cleanser. Jadi dua pembersih ini ingat. Nah, ini saya bagikan di sini tipsnya karena banyak yang tidak membagikannya. Ini saya khusus bagikan untuk teman-teman semua. Mengangkatnya dengan air hangat. Ingat ya, air hangat bukan air panas. Ya, lukewarm water. Oke. Kemudian tonernya juga double toning. Ya, nanti mungkin ya mudah-mudahan ke depan EFC sudah punya lini dari skincare item-itemnya ini lebih lengkap, kita akan bicara lagi. Jadi tonernya juga double toning. Oke. Kemudian satu lagi, dari dulu memang saya moisturizer itu tidak pernah ketinggalan. Jadi moisturizer itu wajib dan penting. Kemudian saat ini hydrating dan moisturizing itu dulu saya penting biasanya terbagi dulu dari Sensei-Turu, bisanya saya peroleh dari toner, kemudian saya peroleh lagi dari moisturizer terpisah. Nah, tapi sekarang dengan Sensei-Turu keduanya sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah sunblock. Sunblock itu tidak boleh tinggal. Kemudian perbanyak minum air putih. Kemudian ini trik pribadi dari saya, teman-teman nanti boleh mencoba. Mulai hindari atau kurangi makanan yang spicy, ya. Pedas ya dok terlalu ya? Pedas, yes. Ya itu kalau trik saya dari saya, karena kalau saya udah makan yang pedas saja sedikit agak terlalu pedas, tapi kadang-kadang suka sih gitu. Cuman kalau misalnya terlalu pedas sekali, ya besok kulit itu akan mengalami peradangan. Nah jadi teman-teman yang selama ini kulitnya bermasalah, merah terus, meradang terus, dirawat nggak sembuh-sembuh gitu. Salah satu yang boleh dicoba, tips dari saya, tidak banyak yang mempercayainya, tapi saya sangat percaya karena saya membuktikan pada diri sendiri adalah spicy, ya. Yang selama ini makannya itu sambal setan, dikurang-kurangi aja sedikit, menuju ke sambal malaikat. Oke, paling itu. Oke. Nah, ini terakhir nih dok, ada pertanyaan. Dok, untuk milia, dok. Milia sama kayak tadi ya pertanyaannya. Jadi milia itu dia tertutup. Jadi dia kan komedo itu ada yang black head, yang hitam, kemudian ada yang white head. Nah, black head dan white head ini dia sifatnya itu terbuka. Jadi kalau kita ekstraksi, kita keluarkan dia bisa. Tetapi kalau yang milia itu benar-benar sekali dia tertutup. Nah, jadi gini, kalau di dunia estetis medis, tindakan yang pertama untuk milia itu yang utama itu adalah dibuka, ya dibuka atau di counter, kemudian dikeluarkan isinya, ya dikeluarkan isinya. Nah, kemudian, tetapi untuk selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah milia? Saya dulu juga punya milia, cuman saya melakukan eksfoliasi secara teratur. Jadi eksfoliasi pada kulit. Jadi misalnya kita bisa menggunakan bahan-bahan eksfoliator yang ada di pasaran, tapi harap ini ya digunakan dengan bijaksana, bukan untuk penggunaan seminggu sekali, bukan ya.
Oke, nah bisa dilakukan antara 2 sampai 4 minggu sekali. Kemudian satu lagi yang ada bahan eksfoliator yang ada di dalam sensei suru ini dia kan ada citric acid, ada alpha hydroxy acid, ada AHA-nya. AHA-nya ini juga mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau misalnya sel kulit matinya terangkat, kita harapannya adalah bahwa isi dari milia yang terperangkap itu tadi bisa lebih cepat menghilang. Kemudian satu lagi, karena kelembapannya terjaga dengan baik, ada perbaikan dari kelembapan, maka kelembapan ini tercapai, maka diharapkan tidak terjadi penumpukan minyak di dalam penumpukan minyak dan sebum di dalam pori-pori. Itu saran saya. Kalau mau dicoba boleh, tapi bedakan itu memang milia, bukan syringoma, ya. Karena kita kadang-kadang salah. Oke, nanti kita bicara lagi lebih banyak mengenai beda keduanya. Siang. Oke, kalau gitu. Thank you, dokter. Nih banyak banget yang happy Dok hari ini. Thank you, gila ilmunya. Sama-sama. Sama-sama Mas Angga. Thank you juga teman-teman yang udah ramein hari ini. Thank you ya. Interaksi juga. Udah meluangin waktu juga. Yang sama setan. Pada bahasa sama setan sekarang Dok. Tenang teman-teman. Apa katanya? Enggak pada jerawatan biarpun makan. Nah, enggak ada sambal nggak bisa makan Dok katanya. Oh itu beda lagi. Gak apa-apa, diturunin aja levelnya ya Dok ya, bukan. Oke, turunin aja. Oke. Thank you kalau gitu. Thank you Dok Cici. Kita nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya Dok. Nanti kita atur mau kita bahas apa? Boleh. Thank you semuanya ya. Thank you. Thank you dokter. Thank you teman-teman semua. Thank you. Selamat sore. Sore.